Lebih dari segalanya, kami rindu Engkau. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba
setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasih, dan bagi semua pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu Tangan Tuhan selalu terulur menolong kita. Saya ambil di dalam Mazmur 10 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Renungan hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, mungkin di sekeliling kita melihat dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang mungkin perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin kita yang mengalaminya. Saat berada dalam suatu situasi, kondisi, dalam keadaan tekanan yang berat, kita mengalami kesesakan, bahkan mungkin perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Mungkin hampir dari kita pernah mengalami berbagai macam hal ini. Namun yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin lihat adalah sikap hati kita. Apakah sikap kita seperti dengan orang dunia yang marah-marah, yang mencari keadilan? Apakah sikap kita sabar dan menantikan Tuhan? Biarkanlah semuanya Tuhan yang bertindak. Biarkanlah semuanya Tuhan yang ambil alih. Di dalam Mazmur 10 ayat yang pertama dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Bahkan mungkin saat kita mengalami masalah Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita sering mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok Tuhan tidak menolong? Padahal kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah baca firman Tuhan. Namun kenapa Tuhan tidak menolong waktu kita dalam kesesakan, waktu kita dalam tekanan, waktu kita mendapatkan hal yang tidak adil dari orang lain? Kenapa sepertinya Tuhan tidak menolong? Kita mau sama-sama belajar, yaitu yang Tuhan inginkan adalah kita bersikap diam terlebih dahulu. Biarkanlah Tuhan yang ambil alih. Biarkanlah Tuhan yang menghukum atau memberikan ajaran kepada orang yang membuat kita tertekan. Biarlah Tuhan yang memberikan ajar kepada orang di sekitar kita. Akhirnya yang dari mulut kita keluar itu bukan sebuah berkat. Saat kita merespon dengan tidak baik, malah yang keluar dari mulut kita adalah sebuah kutuk. Padahal firman Tuhan jelas-jelas berkata, janganlah kamu mengkutuki dan janganlah kamu menghakimi. Hakim itu, penghakiman itu adalah milik Tuhan. Sikap demikianlah yang Tuhan tidak suka. Tidak membuat kita menjadi orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar mengerti apa maunya Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini pengalaman saya, yaitu saat kita dalam sebuah tekanan, artinya bukan cuma Tuhan mau memproses orang yang menekan kita, namun Tuhan juga mau memproses hidup kita. Apakah hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada? Apakah hidup kita bisa menjadi berkat saat kita dalam tekanan, saat kita dalam menghadapi masalah? Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap mengucap syukur, kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan siapa kita, namun Tuhan ingin kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Yakobus
Yakobus menasihati kita dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, ayat ke-8 demikian firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ayat yang ke-9, janganlah kamu bersungut-sungut saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, artinya saat kita dalam sebuah tekanan, saat kita dalam sebuah masalah, ada dua pertanyaan. Orang itu yang salah atau kita yang salah? Atau yang Tuhan inginkan adalah kita sama-sama belajar naik level. Kita sama-sama belajar iman kita, sikap kita naik lebih lagi ke arah Kristus. Dan ketika kita menghadapi ketidakadilan dan penindasan, mari kita tetap belajar bersabar dan diam. Karena saya yakin dan percaya kebenaran itu tidak akan pernah tertutupi oleh segala macam muslihat iblis. Kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Kita harus percaya bahwa apapun yang menimpa kita dan apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita tidak luput dari pengawasan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan selalu lihat apapun yang kita lakukan. Tuhan selalu lihat, makanya kita mau melakukannya. Sikap hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat ke-4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan di dalam Mazmur 10 ayat yang ke-17 sampai 18, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan yang terinjak. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kebenaran dan pembelaan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Walaupun mungkin kelihatannya kita merasa sengsara, kita merasa tertekan, namun percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, saat sikap hati kita benar, Tuhan yang akan membela dan yang akan menyatakan kuasanya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena dialah hakim yang adil. Sekalipun untuk seketika lamanya kita harus bertekun, bersabar, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara Tuhan untuk bersabar. Mungkin walaupun kita benar, namun Tuhan ingin kita bersabar, ingin kita diam, ingin kita bertekun, tetap melayani Dia. Dalam pergumulan apapun itu tidak mudah. Namun itu yang Tuhan mau, agar kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kesabaran akan mendatangkan berkat dari Tuhan, Bapak Saudara Tuhan. Dan di dalam Yakobus 5 ayat ke-11 juga dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saat kita mau bertekun, saat kita mau berdiam, bersabar, dan kita cuman Tuhan atur nis, biarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Namun kita juga tetap berusaha, tapi bukan berarti yang ngeyel Bapak Saudara Tuhan. Cuman berusaha sewajarnya, selesai, semuanya serahkan pada Tuhan. Marilah kita menghadapi hidup ini dengan bijaksana. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mau menjalani hidup ini hari demi hari, kita mau lebih peka lagi dengan suara Tuhan. Terima kasih, selamat melayan, selamat menikmati dan menjalani hari ini. Mari kita duduk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Kau yang menuntun setiap langkah apapun yang kami lakukan. Biarlah kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami siap untuk memulai hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari tiada artinya.
dan